Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pemimpin tertinggi Hizbullah, pengganti sementara dari Sayyid Hasan Nasrallah, yaitu Hashim Safiyatuddin, diumumkan gugur secara resmi oleh gerakan Hizbullah. Nah, sebelumnya media-media Israel maupun juru bicara IDF itu sudah mengumumkan gugurnya beliau kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari sebelumnya. Nah, akan tetapi kemudian malam ini di malam tanggal 24 Oktober, diumumkanlah gugurnya Hashim Safiyatuddin. Nah, kejadian ini sebetulnya mirip sekali dengan kejadian gugurnya para petinggi Hamas. Jadi kurang lebih Ismail Haniyeh gugur pada bulan Juli, akhir bulan Juli, tepatnya tanggal 31 gitu ya. Lalu kemudian penggantinya yaitu Yahya Sinwar syahid di pertengahan Oktober kemarin, tanggal 15 atau tanggal 16 kalau tidak salah. Nah, sedangkan Sayyid Hasan Nasrallah dengan Hashim Safiyatuddin juga gugurnya tidak terlalu lama jaraknya. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan berpengaruh kepada gerakan Hizbullah secara umum? Lalu yang kedua, apa dampaknya kepada perang Tufanul Aqsa secara umum? Yang pertama, teman-teman sekalian, kita harus ingat bahwa Hizbullah sebagaimana gerakan-gerakan lain yang ada di kawasan Syam pada umumnya, itu bukan gerakan berbasis ketokohan. Hizbullah tidak didirikan oleh Sayyid Hasan Nasrallah, tidak juga didirikan oleh Hashim Safiyatuddin. Akan tetapi Hizbullah adalah satu gerakan yang berpusat pada ideologi Syiah yang mengalami unifikasi secara khusus untuk melawan Zionisme. Nah, di sini uniknya. Hizbullah sebagai, dan bukan hanya Hizbullah sebetulnya, di daerah Lebanon Selatan, Suriah bagian selatan, dan di beberapa tempat yang lain, muncul juga gerakan-gerakan Syiah yang memang khusus untuk melawan gerakan Zionisme. Dan sebagaimana dulu di zaman kurang lebih 1000 tahun yang lalu di masa dinasti Fatimiyah sebagai basis dari kekuatan Syiah, juga ada dinasti Mirdasyiyah dan ada juga milisi-milisi di kawasan Syam yang juga tugasnya untuk menghadapi pasukan salib yang mau merebut Masjidil Aqsa dari kekuasaan dinasti Fatimiyah. Meskipun pada akhirnya yang lebih banyak adu kekuatan antara dinasti Fatimiyah dengan atau di tengah-tengah isu Masjidil Aqsa adalah dinasti Seljuk. Nah, di sini nih teman-teman sekalian ya, kita tidak akan membahas masa lalu, tapi kita akan membahas apakah gerakan Hizbullah tetap bertahan dan bagaimana cara gerakan Hizbullah kelak akan bertahan. Jadi apakah bertahan? Yang kedua, bagaimana caranya? Yang kedua, saya rasa pasti akan bertahan. Karena dulu pada saat perang antara Lebanon dengan Israel, yang sebetulnya bukan antara Lebanon sama Israelnya, tapi perang antara kekuatan kaum muslimin dan Syiah yang ada di Lebanon, baik itu Sunni maupun Syiah yang ada di Lebanon, untuk melawan Israel. Nah, di tengah-tengah pergumulan itu muncullah Jamaah Islamiyah di Lebanon yang punya Quwwah Al-Fajr atau pasukan Fajar, yang ini Ikhwanul Muslimin dari gerakan Sunni, dan dari kalangan Syiah ini muncul Harokah Amal, dan ada beberapa gerakan yang lain, bukan cuma 2 itu, tapi 2 itulah yang paling besar. Nah, pasca konflik berkepanjangan, akhirnya baik gerakan Amal maupun Laskar Al-Fajr ini tidak terlalu kuat hari ini, lalu kemudian muncullah gerakan Hizbullah di Lebanon Selatan. Pertanyaan pertama, dari mana resource-nya? Dari mana sumber keuangannya? Sumber keuangan utama Lebanon berasal dari 2 tempat. Pertama, karena sifat sumber keuangan Hizbullah ya. Karena sifat Hizbullah itu sebagai ormas yang juga punya kekuatan militer dan punya kekuatan politik, maka salah satunya adalah pengelolaan Hizbullah terhadap berbagai sumber daya yang ada di Lebanon itu menyebabkan Hizbullah menjadi salah satu gerakan yang sistem keuangannya dan sumber pemasukannya juga termasuk paling stabil di wilayah Syam. Ingat ya, kita nggak bicara negara, tapi kita bicara sebuah kelompok. Ya, kita bicara sebuah kelompok non-negara, akan tetapi memiliki uang yang dalam tanda kutip mungkin setara dengan sebuah negara. Itulah Hizbullah. Yang kedua, teman-teman sekalian, uang Hizbullah juga berasal dari secara umum eksis Iran atau eksis Syiah. Eksis itu kalau bisa kita katakan poros Syiah. Kalau kita lihat poros-poros Syiah ini sebetulnya di antara mereka ada yang menguasai pelabuhan-pelabuhan penting seperti gerakan Ansarullah yang ada di Yaman. Lalu juga ada yang menguasai sumber-sumber minyak seperti yang ada di Irak, di Suriah, dan lain sebagainya. Ada juga yang memang mendapatkan subsidi dari pemerintah lantaran mereka-mereka ini menempatkan anggota dewannya, gubernurnya, wali kotanya, bahkan menjadi perdana menteri seperti yang di Irak di dalam pemerintahan. Dan itu legal sebetulnya ya, legal. Nah, artinya di sini Hizbullah pasti akan mendapatkan subsidi silang seperti perang pada tahun 2006 dulu, misalnya dari Iran.
Apakah dari Suriah juga akan dapat, nanti saya tidak tahu. Apakah dari Yaman nanti akan dapat, saya juga tidak tahu. Karena apa? Dua gerakan itu, dua poros Syiah itu, yaitu Suriah dengan Yaman, sepertinya juga perlu menghidupi atau membangun kawasannya dulu. Ya. Akan tetapi, khusus untuk gerakan Ansarullah yang ada di Yaman, kelihatannya sih keuangannya cukup stabil ya. Karena sejauh ini belum ada serangan mayor. Dan mereka tidak secara langsung menghadapi Israel, tapi menghadapi Amerika Serikat yang tidak, saya tidak mengatakan tidak sesadis, akan tetapi hari ini tidak seintensif dengan Israel perangnya. Nah, itu yang kedua. Nah, lalu selanjutnya, teman-teman sekalian, kelihatannya Hizbullah juga memahami keraguan dan pertanyaan semua orang. Maka, di malam yang sama diumumkannya gugurnya Hashim Safiyuddin. Tadi saya bilang Safiyuddin ya, salah. Yang benar adalah Safiyuddin atau Safiyuddin. Ternyata Hizbullah atau ruang komandonya, ya, Ghurfah Amaliyat itu bahasanya, malah mengumumkan sejumlah hasil operasi yang secara lengkap. Ya, pengumuman, ada mengeluarkan sebuah bayan. Di perang darat, mereka mengumumkan adanya 5 poros pertempuran. Dan di 5 poros pertempuran itu, mereka, Hizbullah ini masing-masing mengklaim kemenangan. Dan kalau saya lihat dari rilis-rilisnya, maupun dari konfirmasi media Israel yang detik per detik sepanjang kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu terakhir, mereka selalu mengumumkan peristiwa sulit. Peristiwa sulit itu maksudnya adalah berarti pasukan mereka di roasting di Lebanon Selatan, ya. Nah, kemudian juga ada kekuatan rudal Hizbullah yang bahkan di malam tadi, ya, malam Kamis ini, itu meledakkan meledakkan udara Tel Aviv dengan sebuah roket Qadir 2, bukan sebuah sih, satu paket lah gitu ya. Saya tidak tahu roketnya berapa semalam itu. Lalu kemudian juga Angkatan Udara Hizbullah itu berhasil mengirimkan drone-drone yang secara akurat berhasil menipu Iron Dome, dan Israel sampai mengeluarkan kekuatan manualnya, artinya sampai mengeluarkan helikopter dan lain sebagainya untuk mengejar drone Hizbullah ini kemana. Kan sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang terjadi pada radar Iron Dome? Yang saya amati di Instagram atau di Telegram resmi gitu ya, bukan resmi sih sebetulnya, Telegram Zofar itu, Iron Dome berhasil melacak drone-nya Hizbullah. Akan tetapi anehnya di sini, pelurunya itu nggak kena. Ya, roket Iron Dome-nya itu tidak bisa menjangkau, atau yang kedua sebaliknya memang. Dia terjangkau oleh radar, akan tetapi tidak bisa dikejar oleh roket. Sehingga sistem kecerdasan Iron Dome, AI-nya Iron Dome memutuskan tidak bisa ditembak dengan roket. Ini yang saya masih mencari analisisnya ya. Mengapa roket-roket dan rudal-rudal dan juga drone dari Hizbullah belakangan ini seperti tidak ditangkis oleh Iron Dome. Ini mencurigakan dalam artian apa yang sudah dilakukan Hizbullah sehingga berhasil mengoyak pertahanan Iron Dome. Itu dia. Dan total kalau tidak salah tadi di pengumuman bayannya tadi sudah hampir 70 tentara Israel tewas dan 600 orang lainnya terluka parah. Ya, sudah 28 tank Merkava itu diledakkan oleh pasukan Hizbullah. Nah, berarti, dan itu semua terjadi sepanjang tidak adanya pemimpin tunggal, tidak adanya pemimpin efektif seperti Sayyid Hasan Nasrallah dan Hashim Safiyuddin ya. Dan Hasan Nasrallah tentu adalah seorang pemimpin yang karismatik. Mengapa? Karena yang pertama, beliau adalah keturunan Rasulullah SAW dan itu memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Syiah. Meskipun di Ahlus Sunnah juga, ya, akan tetapi tentu di sebuah gerakan, ya, ini kan beda ya, di tengah masyarakat dengan di tengah gerakan itu dua hal yang berbeda. Sosok Hasan Nasrallah, baik di tengah gerakan Hizbullah maupun di tengah masyarakat Syiah di Lebanon Selatan maupun di daerah Suriah secara umum, itu lebih kuat, lebih dicintai. Nah, akan tetapi ketika sosok pemimpin tertingginya ini gugur, mereka bukan malah takut, bukan malah kecewa dan lain sebagainya, bukan. Tapi mereka malah justru ingin menyumbangkan hartanya, ingin ikut gugur bersama dengan pasukan Hizbullah, baik Sunni maupun Syiah hari ini di Lebanon Selatan, berdasarkan laporan dari media-media lokal maupun juga kesaksian penduduk Lebanon Selatan yang mereka tuh pada punya Instagram, pada punya Telegram. Mereka mengatakan penduduk Lebanon Selatan hari ini semuanya ingin berjihad melawan Israel. Baik itu penduduk Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun penduduk Syiah, yang mana mereka itu juga sebetulnya bukan bukan tidak paham gitu loh, ada perbedaan Sunni Syiah yang diperdebatkan di luaran sana. Tapi saat ini mereka menghadapi musuh yang sama. Nah, ini ya teman-teman sekalian. Makanya saya rasa saya selalu akan kembali mengulangi, kalau kita bicara masalah Lebanon Selatan dan bicara masalah Palestina, perdebatan Sunni dengan Syiah menjadi tidak relevan saya rasa di sini, karena kenyataannya
Ya, kenyataannya mereka itu justru malah membangun basis kekuatan bersama, dan it not just about Hamas. Ini bukan cuma tentang Hamas. Fatah, Brigade Syuhada Al-Aqsa, Jihad Islam, Saraya Al-Quds, Brigade Abu Ali Mustafa dari Jabhah Sya'biyah yang merupakan kekuatan komunis, semuanya itu bikin markas operasi bersama dengan Hizbullah. Ya. Dan begitu juga bahkan organisasi yang sempat terlibat permusuhan lama dengan Hizbullah, yaitu Jamaah Islamiyah fi Lubnan yang merupakan cabang dari gerakan Ikhwanul Muslimin Laskar Al-Fajr, justru juga membuat gerakan atau markas operasi bersama dengan mereka semua. Artinya di sini semuanya sudah menyatukan kekuatan, dan saya rasa tidak relevan untuk membicarakan perbedaan-perbedaan semacam itu. Itu kira-kira analisis saya untuk sementara waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.